Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan, dalam channel Belajar Merdeka. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membawakan tema yaitu meneladani tuntunan Ki Hajar Dewantara. Mengapa tema ini yang saya bawakan? Karena kita semua sedang belajar memaknai pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, marilah kita belajar dari sosok Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang telah mendedikasikan dirinya bagai pelita bagi jalan pendidikan bangsa Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Namun demikian, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Menghilangkan gelar kebangsawanan di depan namanya merupakan upaya agar Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Proses pendidikan dapat dilaksanakan jika sekat-sekat pendidikan dihilangkan. Sekat-sekat yang dimaksud dalam hal ini adalah status sosial, pangkat, gelar, dan lain-lain. Suatu proses transfer akan menjadi jika terdapat kesamaan frekuensi antara transmitter dan receiver. Berada dalam frekuensi yang sama menyebabkan kita bisa mentransferkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan memposisikan pendidik dalam posisi yang sama dengan anak-anak tanpa sekat berada dalam dunia anak-anak memiliki frekuensi yang sama, maka pendidik dapat dengan mudah dalam melaksanakan transfer ilmu dan pengalaman. Proses transfer ilmu adalah proses pengalihan kesadaran dan penerimaan. Jika pendidik tidak dalam frekuensi anak-anak, jika kita masih terikat dalam penjara status dan kedudukan, bagaimana mungkin dapat melakukan pengalihan pengalaman dan pengetahuan? Apalagi jika kita berharap penghargaan. Kita sebagai manusia tidak ingin dihargai, karena manusia benar-benar tidak memiliki harga. Jika kita merasa punya harga, tentu berapa harga kita itu? Apakah kita akan memberikan jawaban dengan sebuah nominal, misalkan 1 juta? Ataukah sebentuk perbuatan seperti cium tangan, ucapan terima kasih, kalungan bunga? Ataukah bagaimana kita akan menjawab berapa harga kita? Jika kita memang benar-benar merasa tidak memiliki harga, marilah kita hilangkan harga itu. Biarkanlah mereka, anak-anak didik, memaknai bagaimana cara untuk memberikan penghargaan, di mana akhirnya hanyalah lantunan doa dan pengharapan yang terangkai indah yang berkumandang, dinyanyikan oleh mereka pada Yang Maha Kuasa. Harapan mereka adalah agar kita, orang-orang yang telah mengasihinya dengan penuh ketulusan, mendapatkan tempat yang layak disertai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi karena mereka, siswa, telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua seperti kita, pendidik yang juga seorang orang tua. Sahabat guru yang saya hormati dan saya kasihi, Ki Hajar Dewantara adalah wartawan di beberapa surat kabar. Surat kabarnya adalah Sedio Utomo, Midan Japa, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ki Hajar Dewantara memiliki gaya penulisan yang sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Tulisan-tulisan ini mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra
yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan All X Uns Nederlanders Was. Seandainya aku seorang Belanda dan een voor alleen maar ook alleen voor een. Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan ini menjadi tulisan yang terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwe Dekker. Dengan cerita ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pelajarannya adalah jika pemikiran dan gagasan akan lebih bermakna jika dituliskan dalam sebentuk tulisan. Tulisan dapat memberikan waktu dan ruang bagi pembaca gagasan. Waktu ini penting karena pembaca memerlukan waktu dalam melakukan proses berpikir dan menyelami gagasan kita. Oleh karenanya, sebagai seorang guru, marilah kita mulai untuk menulis. Meskipun hanya setitik ide dan gagasan. Jangan pernah merasa tidak ada gunanya untuk berpikir. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku hidup. Begitulah kata René Descartes yang lahir di antara 1596 sampai dengan 1650. Dengan berpikir, kemudian kita menuangkannya dalam tulisan, secara tidak langsung telah membangun sisi literasi di dalam diri kita. Literasi adalah proses memenuhi diri dengan pengetahuan dan pengalaman. Hari ini bukanlah waktunya kita untuk melakukan diskusi dan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Marilah kita mulai mengganti perdebatan menjadi rangkaian kata. Dengan rangkaian kata ini akan membawa kita dapat berenang di samudera pikiran. Khairil Anwar yang lahir di tahun 1922 sampai 1949 hanya 27 tahun, tetapi masih hidup sampai saat ini dan akan terus hidup 1000 tahun lagi karena rangkaian kata penuh makna. Biarlah gagasan dan ide kita menemui takdir kehidupannya bersama tentang waktu persembahan untuk memeluk kenyataan. Sejarah membuktikan seorang Gregor Mendel yang lahir di tahun 1822 sampai dengan 1884, penemu hukum pewarisan Mendel, bapak genetika modern. Ide dan gagasannya menghilang karena diabaikan orang selama 135 tahun. Barulah pada awal abad ke-19, ide dan teorinya diakui oleh dunia setelah William Bateson menemukan dan membaca artikel asli Mendel. Itulah barangkali contoh jika kita saat menuangkan tulisan, saat kita menuangkan ide, maka pastilah akan menemui kenyataannya. Begitulah Ki Hajar Dewantara juga. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Onderwijs Institute atau Taman Siswa. Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Sahabat guru sekalian, gagasan hanyalah akan menjadi gagasan. Keinginan hanya akan menjadi keinginan sampai kita mulai untuk mewujudkannya. Pendirian Perguruan Nasional Taman Siswa adalah wujud nyata dari ide dan gagasan seorang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajari kita agar dapat mewujudkan ide dan gagasan. Apapun ide dan gagasan yang sudah kita tuangkan dalam tulisan, sebaiknya diwujudkan. Jangan pernah mengecilkan ide, karena sekecil apapun ide dan gagasan itu, kita tidak akan tahu apakah pemikiran itu sesuai dengan keinginan jika tidak kita wujudkan. Dengan adanya pembuktian, kita akan mampu menilai, mengukur kebenaran atas ide kita.
Dengan adanya pembuktian ini, kita bisa melakukan revisi dan perbaikan sampai suatu hari nanti kita akan tersenyum bahagia manakala sudah melihat wujud nyata dari impian itu. Seperti sejarah gerakan Renaissance. Renaissance adalah gerakan budaya yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17. Pada masa ini terjadi perubahan dalam revolusi pemikiran. Revolusi pemikiran yang berakar dan bersumber dari ide gagasan-gagasan bangsa-bangsa di timur, kebudayaan Islam di Jazirah Arab, pemikiran para cendekia dari Cina, juga ide dan gagasan bangsa India, plagiasi yang mencerahkan. Penuangan ide dan gagasan yang terabaikan oleh bangsa-bangsa di timur saat diimplementasikan dalam bentuk karya dan karsa, penuangan ide ini menjadi penuntun bagi bangsa-bangsa di Eropa dalam melahirkan zaman modernisasi. Revolusi industri di Inggris contohnya, bagaimana transformasi ide dan gagasan telah menjadi jembatan budaya gilang gemilang dari bangsa-bangsa di Eropa. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti pada bahasan selanjutnya, memaknai, belajar dengan meneladani tuntunan yang sudah diajarkan oleh guru kita semua, Ki Hajar Dewantara. Jika ada yang ingin berkomentar, jika ada yang ingin berdiskusi dan berdialog, kami sangat terbuka. Semoga dengan adanya channel ini dapat menambah semangat kita semua sebagai guru pantas digugu dan ditiru. Jika guru adalah pelita, jika kita semua sebagai pendidik merupakan anugerah dari Allah atas takdir kita semua. Silakan jika berkenan untuk mengklik like, mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berlanjut, agar channel ini akan semakin baik. Dan jika juga berkenan untuk bisa men-share pada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat guru di Indonesia, semoga channel ini menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.